Nama saya Kristina Ginah Suster. Tanggal lahir saya Yogyakarta 10 Januari 1964. Alisa dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Saya di sini sebagai ketua panti asuhan maupun panti wirja. Mulai datang 92 sampai hari ini, jadi saya menjadi ketua panti kurang lebih 30 tahun. Kalau menjadi kesan saya selama kurang lebih 30 tahun ini, saya merasakan bahwa di sini kerjasamanya sangat baik antara staf, pengurus, dan para pendamping. Jadi saya merasakan senang dan bahagia karena saling terbuka. Jadi kerjasamanya sangat luar biasa, itu yang saya alami selama di sini. Ya, kalau pesan di sini juga saya merasakan ya semuanya baiklah. Jadi pesannya menurut saya ya semoga panti ini kedepannya menjadi panti yang lebih baik ya, lebih solid, lebih dipahami dan lebih dikenal ya, supaya kami bisa banyak membantu orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Karena kan memang banyak oma-oma yang terlantar, yang di kos, kadang yang merawat temannya sendiri di kiri kanan kos, itu kan juga sering ada yang mengirim ke sini. Jadi itu pesan dari saya. Jadi semoga kami lebih kenal dan banyak orang yang lebih peduli kepada lansia maupun anak kebutuhan khusus. Karena kan selama ini kadang-kadang ya masih sulit ya untuk menerima anaknya kebutuhan khusus. Jadi bisa memberi informasi, sudah banyak panti ABK, OBK di mana diadakan, maksudnya ada panti ABK itu di mana itu sudah banyak sekali. Tapi kadang keluarga atau saudara masih ya dikatakan menyembunyikan ya. Kadang-kadang kita memang sering datang ke rumah-rumah untuk memberikan terapi, itu juga sering. Jadi kami tidak hanya tinggal di dalam, tapi kita keluar untuk memberi terapi kepada lansia, mungkin yang perlu terapi kena stroke atau mungkin terapi yang lain, atau anak dan khusus mungkin perlu apa, itu kami datang ke rumah-rumah juga kita lakukan selama ini. Jadi masyarakat lebih mengenal bakti luput. Misinya ini kami ada juga di sini kan, kami memang untuk orang-orang yang kecil, orang yang sangat membutuhkan dan terlantar. Jadi di sini bagaimana pengelolaan data yang bisa dilakukan dalam panti ini? Pengelolaan dana mungkin yang masuk itu bagaimana? Kalau untuk pengelolaan dana ya untuk kehidupan kami setiap hari, kita yang pertama yang mensupport kita banyak donatur, orang-orang baik yang mensupport kami. Jadi untuk dana yang diberikan oleh para donatur, orang-orang baik tersebut, itu untuk kami gunakan untuk kehidupan kami setiap harinya. Seperti itu. Untuk kehidupan kami ya sandang, pangan, papan, semua kesehatan, pendidikan itu semua. Dana yang masuk dalam panti ini tuh dari orang tua itu dikelola itu biasanya berupa apa? Seperti materi kah, atau barang, atau apa? Kalau mereka menyumbang dalam bentuk dana ya? Kalau dalam bentuk dana, kita ya gunakan untuk makan, kayak beli lauk, sayur, lalu untuk kesehatan, pengobatan anak-anak kami, oma-oma kami yang tidak punya keluarga, itu dari situ sumber dananya kami untuk kami buat itu. Sebagai bendahara sendiri, apakah ada kendala dana saat proses keseharian aktivitas para lansia? Jika memang ada, itu apa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk kendalanya sih nggak ada sih, kecuali kalau misalnya uang kurang mungkin itu kendalanya. Kalau untuk kami mungkin kalau misalnya oma sakit atau ada kebutuhan mendesak, tiba-tiba kami masih belum ada dana, mungkin di situ kan kendalanya. Oke, jadi di sini itu juga ada para donaturnya juga. Iya, ada beberapa donatur kita. Support beberapa. Saya Yunita, saya bekerja di Panti Asuhan Bakti Luhur ini dari tahun 93. Untuk ini
mau nanya mengenai kesekretariatan ya Bu. Yang pertama, itu apa saja data yang dibutuhkan untuk setiap para penghuni? Persyaratannya saat awal masuk gitu. Data-data yang dibutuhkan. Yang pertama-tama pasien harus daftar dulu dan di sini waiting list. Kemudian kalau sudah ada tempat, suster kepala akan menghubungi pasien yang akan diterima. Kemudian setelah diterima, yang dibutuhkan fotokopi KK dan fotokopi KTP dari pasien dan juga fotokopi KTP dari penanggung jawab. Kemudian untuk para penghuni di sini ya yang enggak kan tadi suster bilang banyak dari penghuni sini yang terlantar, itu kan pasti ada yang tidak beridentitas. Nah, untuk penghuni yang tidak beridentitas itu kira-kira untuk pendataannya gimana ya? Untuk sekarang ini, akhir-akhir ini kita sudah uruskan KTP melalui Dinas Sosial Sidoarjo. Kemudian mengenai kayak tanggal lahir dan sebagainya ya kita buatkan sendiri melalui psikolog yang ada. Jadi psikolog yang menentukan, oh ini usianya kira-kira sekian, itu psikolog, kemudian tanggal lahir dan lain-lain dari Suster Christine yang menentukan. Gitu. Kan untuk penghuni yang sudah meninggal gitu ya, sudah meninggal itu untuk datanya di mana kan? Ya disimpan di sekretariatnya. Di sekretariat. Ya. Kalau sudah meninggalnya mungkin sudah 5 tahun ya kita buang. Ya, kalau masih hangat-hangat tetap kita simpan dulu. Nanti barangkali masih dibutuhkan surat kematiannya atau apa kayak gitu. Jadi tetap kita simpan. Jadi tapi kalau sudah 5 tahun ke atas kita buang, kita bakar. Berarti masih ada yang disimpan. Ya. Tapi kalau udah lama kita buang. Oke. Cukup. Selamat siang. Terima kasih ya. Ya. Sebelumnya bisa perkenalkan. Berarti kalau data kematiannya udah Saya Nancy. Ya, saya di sini dia pendampingnya lansia. Jadi kalau pendamping lansia berarti mengurus aktivitasnya lansia yang ada di sini. Berarti bagaimana cara pengasuhan atau perawatannya para lansia yang ada di sini? Kalau pengasuhan itu kita lihat tergantung kemampuannya mereka. Kayak misalnya mereka masih bisa bantu diri, ya mereka aktivitas sendiri. Kayak misalnya mereka yang bisa sendiri itu mereka bisa mandi sendiri. Nah, terus yang nggak bisa itu kita mandiin. Terus yang nggak bisa makan sendiri kita suap. Oke, berarti nanti kalau di asrama gini ada pendampingnya sendiri? Atau? Iya, termasuk saya juga. Iya. Mungkin dari pendampingan dan perawatan, apakah ada kendala ketika mendampingi mereka ketika aktivitas atau apa? Ya kendala pasti, kalau kendala itu pasti ada. Kayak misalnya di saat kita sudah jamnya mereka mandi gitu, ayo mandi, aduh kepalaku pusing, aduh ini pasti alasannya banyak. Iya. Jadi kita gimana caranya supaya dia bisa mau mandi gitu. Kayak misalnya makan yang menurut mereka itu kayak ada menu yang tidak sesuai selera mereka. Aduh makanku sedikit ya, jangan banyak-banyak soalnya gini gitu. Terus kalau masalah perasaan yang mereka bawa ketika awal di sini mungkin kan ada yang terima atau nggak terima gitu. Terus bagaimana mengontrolnya? Kita ikuti aja mereka. Maksudnya kita ikuti aja maunya mereka. Kita observasi dulu. Dia ini kayak ada penyimpangan kah, ada kelainan kah gitu. Nanti kita ada di sini kayak ada bagian-bagian kayak psikolog gitu. Nanti ada dokternya. Misalnya dia dari rumah kayak stres gitu ya, dimasukkan ke sini kan pasti stres ya, jauh dari keluarga gitu. Nanti di sini penanganannya itu biasanya kita konsultasi sama bagian psikolog, kalau nggak sama dokter gitu. Terus ada juga pastinya dari pemantauan, terus habis itu pembiasan dan lain hal sebagainya. Terus ada evaluasi nggak dari pihak stafnya kalau perharinya ada evaluasi harian nggak? Oh ya, itu pasti ada. Kita punya buku kayak buku administrasinya mereka, itu buku observasi namanya. Jadi setiap hari kayak tingkah lakunya mereka yang menyimpang gitu, yang nggak biasanya mereka kok baik-baik tiba-tiba seperti ini. Nah itu kita tulis di buku. Lalu
kayak misalnya mereka makin hari kayak kok makin begini ya, nanti kita konsultasikan gimana, kita ngomong sama suster, kita semua itu kita harus laporannya sama suster Christine aja. ini suster gimana, ini bu gimana, ini oma ini begini, nanti gimana bu, nanti dari susternya oh iya deh, nanti kalau dia begitu nanti saya tanyakan dulu ke bagian kesehatan bagaimana. Tapi nanti biasanya di sini tuh kayak mentalnya mereka, Iya, lebih ke mental. mental, karena kan ada yang kalau yang tidak punya keluarga kan mereka terima saja, Iya. malah senang. Tapi kalau yang tidak punya keluarga tuh kayak mereka jadi kayak stres Tertekan. gitu. Nah, Terus berarti kalau nanti ada penyimpangan di beberapa pihak gitu, ada filter lagi nggak, kayak dibedakan asrama atau konseling individu atau gimana? oh tidak, mereka tetap di situ, kita lebih kayak fokus mereka gitu kan. Nah, misalnya kita sudah konsultasikan ke dokter gitu, kayak gangguan mentalnya mereka, nanti kita lebih kayak bagaimana pendekatannya kita Iya, ke iya. mereka supaya mereka tidak lebih stres gitu. Jadi biasanya itu ada dokternya. Berarti ada program-program juga nggak, kayak buat mereka yang dititipin di panti? Kayak kegiatan gitu. Iya. Oh iya ada. Mulai dari bangun pagi mereka bersih, lalu ini ke kapel. Ke kapel. Ke kapel itu mereka Ibadah. kita ibadah Oh, gitu. iya. Habis itu pulang itu makan lalu kegiatan begini. Tapi sebelum ini kan oma kan kegiatannya jam 8. Jadi masih ada waktu sekitar 1-2 jam itu mereka biasanya ada yang kalau yang bisa mereka cuci baju, entah mereka merapikan lemarinya sendiri. Pokoknya mereka beraktivitas sesuai dengan kemampuannya mereka. Terus aktivitas yang dilakukan itu secara kontinu dilakukan seperti itu terus menerus atau gimana? Kan karena mungkin ada ketakutan untuk rasa bosan di panti gitu dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan setiap hari. Kalau dari pengalamannya kita di sini ya pasti mereka jenuh, sumpah. Tapi kalau misalnya mereka merasa seperti itu tuh di sini ada saja kayak kegiatan gitu yang membuat mereka tuh bisa situasi perasaannya mereka itu bisa ini. Kadang mereka kami mau nonton TV. Kadang ada, bukan kadang lagi, memang ada kegiatan Nonton TV. nonton TV, doa bersama, terus kegiatan dengar musik bersama, berdoa bersama, pokoknya semua itu yang tidak bisa apa-apa itu kita layani sepenuhnya. Kalau yang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu gimana berarti perawatannya? Terus Ya itu perawatannya itu kita kayak pure hanya untuk itu, jadi dia nggak bisa aktivitas ya apa-apa kayak gitu. Itu ya. Tapi mereka ada yang tidak bisa apa-apa tapi masih bisa dengar gitu. Itu kita iya. bisa kasih dengarkan musik, ngajak bicara mereka gitu. Jadi Tapi masih untuk ada secara interaksi. fisiknya mereka nggak bisa. Iya. Tapi untuk secara kayak komunikasi gitu mereka masih bisa. Baik, terima kasih ya Suster Mensi. Iya. Makasih juga ya, maaf kalau tadi misalnya ada oma-oma ya begitulah oma-oma Iya. kan beraneka ragam. Iya. Jadi itu aja tadi jam piro ini gitu ya, sabar mungkin macetnya, terus ada yang pergi ya, minta maaf juga dengan tingkah lakunya oma-oma kami ya, memang seperti inilah kami di sini dengan beraneka ragam. Oke, kita ucapin terima kasih banyak buat Suster Mensi yang udah bersedia untuk diwawancara mengenai sebagai pengurus lansia di Panti Bakti Luhur. Kalau pengurus ininya suster di depan. Kita di sini ada 3 orang. Nah, Satunya Suster Justin, saya sama satunya di sini. Cuma karena mereka ada kegiatan sama suster juga ada kegiatan, jadi hari ini saya sendiri. Jadi untuk pengurus umumnya Christine di depan. Kalau saya di bagian lansia, OT lansia ini. Terus asrama saya di Teresa sana. Jadi ini kan per asrama. Jadi oma-oma yang tadi itu ada di beberapa asrama. Ya, jadi tidak kumpul satu unit gitu tidak. berarti campuran dari beberapa. Iya, yang bisa ke sini, yang tidak bisa itu kegiatan sendiri di asrama. Ada banyak juga yang tidak bisa ke sini. Iya. Oke,
Sudah. Terima kasih. Ya, makasih Sister juga buat adik-adik udah mau datang bergabung dan berbagi dalam Oma-Oma di sini.